Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 7 akan menjelaskan mengenai soal mini kasus berupa kasus viral dan juga kasus aset tetap. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian dua kasus tersebut. Jadi, di diagram ini kita bisa lihat alur proses penggajian dari awal sampai karyawan menerima gaji. Ada beberapa bagian yang terlibat yaitu administrasi, HRD, keuangan, manajemen, bank, dan tentunya karyawan. Alur dimulai dari administrasi mengirimkan form jam kerja dan lembur karyawan ke sistem pembuatan laporan. Setelah itu, sistem menghasilkan data jam kerja dan lembur untuk dikirimkan ke HRD. HRD memvalidasi data jam kerja dan lembur dan mengirimkannya ke sistem persetujuan laporan. Persetujuan laporan mengirimkan ke proses perhitungan gaji. Proses perhitungan gaji menghasilkan summary payroll yang akan dikirimkan ke sistem pembuatan slip gaji. Sistem pembuatan slip gaji menghasilkan slip gaji dan dikirim ke keuangan. Keuangan mempersetujui slip gaji. Slip gaji yang sudah disetujui dikirimkan ke manajemen untuk divalidasi. Dari pihak manajemen mengirimkan slip gaji yang sudah tervalidasi ke bank. Bank membayar gaji untuk karyawan. Pembayaran sistem 5.0 pembayaran gaji menghasilkan bukti pembayaran gaji. Jadi alurnya simpel, administrasi buat laporan, HRD menyetujui, keuangan menghitung gaji, manajemen menyetujui, dan bank melakukan pembayaran ke karyawan. Selanjutnya tentang flowcard. Flowcard ini menjelaskan alur penggunaan data absensi hingga pembayaran gaji yang melibatkan tiga pihak utama. Yang pertama pihak karyawan, yang kedua HRD, dan yang ketiga pihak keuangan. Proses dimulai saat hari kerja berlangsung. Karyawan melakukan absensi. Hasil absensi akan menjadi dasar untuk menghitung. Dari absensi sistem menghasilkan data jumlah jam kerja dan jam lembur untuk dikirimkan ke bagian HRD. HRD menerima data absensi yang sudah direkap oleh sistem. HRD memasukkan data ke sistem payroll jika belum otomatis dan merumuskan keakuratan data. Jika ada kesalahan, HRD memperbaiki data kembali ke input. Jika data valid, akan lanjut. Data yang sudah benar dicatat sebagai data final. Daftar jam kerja valid dikirimkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima data yang telah disetujui HRD. Keuangan menghitung total gaji berdasarkan gaji pokok, tunjangan, uang lembur, potongan, dan lain sebagainya. Hasil perhitungan dituangkan dalam daftar gaji final. Selanjutnya, untuk persetujuan manajemen, jika tidak setuju dikembalikan ke HRD, dan jika setuju akan lanjut melakukan instruksi pembayaran gaji. Keuangan memberikan instruksi kepada bank untuk melakukan transfer gaji. Bank melakukan proses transfer sesuai daftar nominal. Tahap ini dilakukan setelah HRD dan keuangan menyelesaikan proses pengajian. Karyawan menerima gaji melalui transfer bank. Proses bagi karyawan berakhir ketika gaji diterima. Kemudian daftar kontrol pada payroll. Kontrol yang pertama adalah kontrol kehadiran dan juga jam kerja. Jenis kontrolnya adalah pencegahan, dengan tujuan mencegah kesalahan pencatatan jam kerja sebelum penggajian dihitung. Bukti yang diperiksa merupakan rekaman absensi, daftar hadir mingguan yang disetujui oleh atasan. Kemudian, kontrol yang kedua adalah kontrol perubahan tarif gaji, dengan jenisnya yaitu pencegahan atau deteksi. Tujuannya sendiri adalah untuk pemeriksaan tarif upah terbaru khusus karyawan C yang berubah minggu ini. Kemudian, bukti yang diperiksa berubah dokumen perubahan tarif atau gaji dan slip gaji minggu ini karyawan C. Dan
Kontrol ketiga adalah rekonsiliasi penggajian, dengan jenisnya yaitu deteksi. Tujuannya adalah menyamakan data jam kerja dengan penghitungan gaji sesuai tarif dan lembur. Bukti yang diperiksa berupa bukti pembayaran gaji dan perhitungan payroll mingguan. Kemudian, kontrol keempat adalah koreksi kesalahan penggajian, dengan jenisnya yaitu korektif. Tujuannya adalah proses perbaikan jika ditemukan kesalahan jam kerja atau tarif. Contohnya, perubahan tarif karyawan C. Bukti yang diperiksa berupa bukti koreksi gaji, nota kredit, atau dokumen perubahan gaji. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya mesin, kendaraan, gedung, dan juga peralatan. Kemudian penyusutan. Penyusutan sendiri merupakan proses alokasi sistematis atas biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya, mencerminkan penurunan nilai aset akibat penggunaan dan juga waktu. Kemudian, akumulasi penyusutan merupakan total kumulatif dari beban penyusutan yang telah diakui selama aset digunakan, merupakan akun kontra aset yang mengurangi nilai aset tetap di neraca. Selanjutnya, ada kasus. Dengan diketahui bahwa harga perolehan aset senilai 200 juta rupiah, kemudian dengan nilai residu senilai 10 juta rupiah dan umur ekonomis 5 tahun. Penyusutan sendiri menggunakan metode garis lurus dengan tahun ketiga dijual seharga 120 juta rupiah. Kemudian, rumus penyusutan tahunan sendiri adalah harga perolehan aset dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis, yang menghasilkan harga perolehan aset senilai 200 juta, kemudian dikurangi dengan nilai residu yaitu 10 juta, kemudian dibagi dengan umur ekonomis yaitu 5 tahun. Dan menghasilkan penyusutan tahunan senilai 38 juta rupiah. Kemudian, berikut adalah jurnal penyusutannya, dengan beban penyusutan berada di debit dan akumulasi penyusutan berada di kredit, dengan nilai 38 juta. Kemudian, ada menghitung akumulasi dan juga laba rugi. Yang pertama, akumulasi penyusutan. Diketahui bahwa tahun ketiga dijual dengan harga 120 juta. Kemudian, aset telah terpakai selama 3 tahun, yang berarti tersisa selama 2 tahun. Kemudian, dirumuskan sebagai penyusutan tahunan dikali dengan jumlah tahun sisa. Dengan 38 juta merupakan penyusutan tahunan, kemudian dikali dengan 2 yaitu jumlah tahun sisa, menghasilkan 76 juta. Kemudian, nilai buku saat dijual dengan rumus harga perolehan aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang menghasilkan 200 juta dikurangi 76 juta sama dengan 124 juta. Kemudian, laba rugi penjualan. Diketahui bahwa harga jual senilai 120 juta. Kemudian, nilai buku 124 juta. Dengan rumus, harga jual dikurangi dengan nilai buku menghasilkan senilai minus 4 juta. Karena hasilnya negatif, menandakan bahwa mengalami kerugian senilai 4 juta. Berikut adalah jurnal pelepasannya. Kas senilai 120 juta di debit, akumulasi penyusutan senilai 76 juta di debit, rugi pelepasan aset senilai 4 juta di debit, dan aset tetap senilai 200 juta berada di kredit. Kemudian, 3 kontrol untuk existence dan valuation. Yang pertama adalah existence. Dengan yang pertama, jenis kontrolnya adalah pemeriksaan fisik aset tetap secara berkala. Dengan tujuan memastikan aset yang tercatat di laporan keuangan benar-benar ada secara fisik. Kemudian, bukti yang cocok adalah berita acara pemeriksaan fisik aset, daftar inventaris aset, dan juga foto aset. Kemudian, jenis kontrol yang kedua adalah penomoran dan labelisasi aset tetap. Tujuannya adalah menghindari pencatatan aset fiktif dan memastikan aset dapat dilacak. Kemudian, bukti yang cocok adalah daftar aset dengan nomor identifikasi dan dokumen pencatatan aset.
Kemudian jenis kontrol yang ketiga adalah rekonsiliasi antara catatan akuntansi dan juga daftar aset tetap. Tujuannya adalah memastikan aset yang tercatat di laporan keuangan benar-benar ada secara fisik. Bukti yang cocok adalah laporan rekonsiliasi aset tetap, daftar aset dari bagian akuntansi, dan bagian pengguna aset. Kemudian, untuk valuation-nya sendiri, terdapat jenis kontrol. Yang pertama, penerapan metode penyusutan yang konsisten, misalnya dengan garis lurus. Tujuannya adalah memastikan nilai tercatat aset tetap mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Kemudian, bukti yang cocok adalah laporan hasil penilaian dari penilai independen. Kemudian, jenis kontrol yang kedua, peninjauan ulang umur ekonomis dan juga nilai residu aset tetap. Tujuannya adalah untuk memastikan estimasi penyusutan dan nilai residu tetap relevan dengan kondisi aset. Kemudian, bukti yang cocok adalah dokumen estimasi umur ekonomis, laporan teknis, dan juga notulen evaluasi aset. Kemudian, yang ketiga, evaluasi atau penilaian ulang aset tetap oleh pihak independen. Dengan tujuan memastikan nilai tercatat aset tetap mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Kemudian, ada pun bukti yang cocok yaitu laporan hasil penilaian dari penilai independen. Dan sekian adalah penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.